Jadi kita melihat bahwa sampah di sini itu sangat menyedihkan. Ini bukan merupakan TPS. Yang sampah yang berserakan ini kan mengganggu masyarakat, baunya juga nggak enak. Sehingga harus bagaimana kita mengambil sikap. Saya jadi camat 2 bulan ini sudah 2 kali mengangkut sampah. Siap. Pertama kemarin saya sedang terkait, alhamdulillah diangkut bersih. Beberapa hari kemudian penuh lagi, Paku resah, masyarakat resah. Akhirnya ya udah bagaimana Paku? Nah Paku ngambil inisiatif bagaimana koordinasi dengan pihak-pihak lainnya, Paku dan swadaya bisa mengangkut sampah ini, dan memang saya koordinasi dengan Cipta Karya juga dapat bantuan. Ya. Jadi kita semuanya keterkaitan bareng-bareng. Ini merupakan persoalan bersama. Tinggal kelanjutannya bagaimana setelah sampah ini tidak ada. Nah, supaya nanti lebih tertata. Kita TPS-nya di mana nanti kita tentukan. Jangan sampai membuang sampah seenaknya sendiri. Nah, nanti kita bareng-bareng, ayo. Kita jaga lokasi ini, ada yang piket supaya jangan ada buang sampah di sini. Buang di TPS, tinggal ditentukan nanti kecamatan Boru itu TPS-nya di mana. Nanti akan kita musyawarahkan. Ya. Siapa yang siap untuk memberikan lahan tersebut. Sikap dari Cipta Karya karena pada beberapa waktu yang lalu kan tembakannya nggak ada, ditutup. Nah sekarang sudah dibuka, hingga sekarang mulai diangkut lagi karena, dan mudah-mudahan di 2013 itu sesuai dengan 17 apa yang sesuai dengan disampaikan oleh kepala dinas akan ada 3 titik TPA. Nah, dan nanti mudah-mudahan dengan anggaran ke depan 1 kecamatan akan disediakan 1 dampak. Selama ini karena tuntutannya dipenuhi dan kita bisa mengambil sikap, ya selama ini ya kita yang penting kita bagaimana upaya kita untuk mengatasi sampah. Untuk sekarang kalau ke depan kan sudah jelas 2017 sudah anggaran, 6 truk ada, 3 TPA juga sudah ada, jadi mudah-mudahan 2017 nggak seperti sekarang gitu ya Pak Kuku ya, ada rencana nanti lebih jelas ke Pak Kuku. Yang penting camat untuk kebaikan, untuk pembangunan kepentingan masyarakat selalu siap. Sebenarnya sudah dulu ya, semenjak pindahnya dari lokasi yang di dekatnya bawah jalan layang itu pindah ke sini, memang itu salah satu problemnya. Nah, mungkin sampah ini bukan istilahnya hanya di kecamatan ini aja, di hampir tiap desa. Hampir semua, kebetulan di sini karena ini ada istilahnya yang sekitarnya antara 5 desa yang untuk membuang di sini, dan saya salah satu desa Takalwangi juga memang harus diselesaikan masalah sampah. Memang ini saya juga salut, ini ada kepedulian dari masyarakat. Jadi dari masyarakat itu berinisiatif gimana ini Pak Bu atasi sampah ini supaya ini jangan berserakan. Setelah berserakan kita angkut bersih, setelah bersih kita atur kepengurusannya. Akhirnya masyarakat itu berkoordinasi dengan kita, dengan Pak Camat, dan akhirnya sekarang ini kita laksanakan untuk sementara kita bersihkan dulu ya, sampai malamnya juga sempat kita piket ya. Piket itu salah satunya apa? Jangan sampai kita udah dibuang besoknya muncul lagi. Ini harus bersih, steril. Cuma orang piket di sini juga membersihkan kan nggak akan selamanya Pak. Jadi ini mudah-mudahan kita bersih, setelah bersih kita beli kesadaran warga. Nanti masing-masing desa yang terdampak di sekitar wilayah ini kita berkoordinasi. Jadi tertata, mama di wilayah Bukit Cilik ya, itu ada beberapa kakak yang buang, di Setulan ada beberapa kakak, Takalwangi beberapa kakak. Nah itulah nanti akan buat laporan bahwa salah satu yang ikut di dalam pengajuan untuk buang sampah itu terkoordinir. Jadi kita tahu nanti jumlah volumenya itu yang setiap harinya itu berapa. Dan nanti kalau memang di sini masih diperlukan lagi untuk membuang TPS-nya, ya kalau tertata mudah-mudahan dari pihak luar itu nggak bisa akan masuk. Nah selama ini memang menurut saya karena itu tadi belum ada pengurusan di sini, terus belum ada sistem tertata. Nah akhirnya pihak luar yang memanfaatkan. Makanya ini mudah-mudahan nanti kita dengan adanya koordinasi lagi dengan para Bu dan Pak Camat untuk wilayah pengatas ini, mudah-mudahan ya bisa terselesaikan. Kita ini untuk yang bersih-bersih kita kan ada harus tenaga. Untuk yang piket kita walaupun itu ada 1 kopi. Untuk yang angkut, nah ini armada juga harus kita perlukan untuk biaya pengganti solarnya. Nah itu akhirnya masyarakat kita dengan para pedagang ngobrol ini habis berapa ya, monggo bareng-bareng
masyarakat yang terutama masyarakat yang peduli nih. Ya, masyarakat peduli kan berarti yang ikut peduli di sini untuk membantu. Akhirnya ya bantu ada sekitar untuk berapa rupiahnya kita gabung dengan para kumu. Nah, para kumu akhirnya sini kita sepakati bahwa ini semua biaya-biaya kita tanggung bersama. Nah, ini saya yang pesen ini, mudah-mudahan sampah ini menurut saya ini kita beralihnya di masing-masing desa aja lah. Mudah-mudahan kalau mama di desanya kita tiap kubu itu bisa mengordinir untuk memfasilitasi sampah yang ada di wilayahnya. Mudah-mudahan sampah di tiap desa salah satu pencegahan untuk di tingkat yang lebih kabupatennya. Jadi saya setujunya tiap desa harus bisa mengolah sampah. Akhirnya saya punya cara sendiri karena di Tegalwangi juga kami mempunyai suatu program yang akan dijadikan suatu kawasan termasuk di Kecamatan Lurung ini. Saya nanti salah satu saya akan mencoba di desa kami sendiri untuk pengolahan sampah, dan salah satunya kita kena mengandalkan untuk diangkut lah. Coba kita kelola di dalamnya, mungkin yang bermanfaat kita jual, nah yang tidak bermanfaat kita jadikan pupuk. Mungkin salah satu keinginan desa Tegalwangi, Pak. Kalau tadi hasil dari rundingan para kumu ya, jadi ini setelah ini kita mungkin karena masyarakat yang wilayah ini masih perlu ya, masih perlu sampah. Jadi mungkin ya mungkin kita masih butuhkan TPS di sini, cuma tertata. Nah, tertata di pengelolaannya. Nah, itu salah satu, jangan sampai kayak kejadian kemarin udah bersih, ditinggal berapa hari penuh lagi. Nah, ini jangan sampai terulang yang ketiga kalinya, Pak Camat. Jadi mudah-mudahan ini bersih, nanti kita kumpul dengan para kubu dan masyarakat sekitarnya untuk membahas mengenai kepengurusan TPS yang sekarang ini. Jadi kita nanti terutama kita mengentingkan itu yang wilayah terdekat dulu. Nah, ini karena kita nggak bisa memantau ya, dari pihak luar itu bisa jadi buang di tengah malam atau di pagi hari yang belum anu. Nah, coba kita nanti ini suruh balik lagi, suruh buangnya jangan di sini. Itu sebagai awal kesadarannya dulu lah. Kita sih mungkin kalau mama langsung nggak bisa, coba kita cara pengarang itu. Punya kejengkelan lihat sampah, ya lihat sampah di pinggir jalan yang ibaratnya ini buat lalu lalang, itu lalu lintas kita masyarakat. Nah, kalau masyarakat itu nggak ngerti itu mau istilahnya ini tugasnya ciptakan yang lain. Yang penting kepengennya masyarakat itu terganggu akses jalan nggak terganggu oleh sampah. Jadi akhirnya masyarakat itu dengan inisiatif pada ngobrol ke kita dari Tegalwangi, masyarakat Tegalwangi ngobrol ke Bangkunya, kecil juga gitu, gimana nih masalah sampah ini, soalnya ini mengganggu jelas itu bau busuk dan lain-lain, pokoknya mengganggu lah. Akhirnya kita sepakat teman-teman kita ini, ayo kita bareng-bareng dibersihkan. Intinya gitu dulu, setelah dibersihkan, tadi disambung sama komentar saya itu nanti ditata lebih. Jadi sebenarnya hanya kepedulian orang kita lewat aja dulu awalnya. Gitu. Jadi dia nggak ngerti masalah ini yang ngurus cipta karya atau apanya, yang penting sampah jangan sampai dibuang. Kalau mama pemerintah jelas nih, ini semua mungkin daerah bukan di Kabupaten Cirebon aja kalau masalah sampah ya, kalau menurut saya ya. Jadi ya otomatis berarti belum bisa ngatasi sampah. Gitu. Kalau belum ngatasi sampah berarti ayo bareng-bareng. Apakah kita ini duduk bareng untuk menyelesaikan masalah sampah di tingkat desa? Karena kalau kita hanya sebatas program-program aja tapi tidak lanjutnya actionnya nggak ada, menurut saya sih nggak akan selesai, karena bisa dilihat berapa luasnya sampah di tiap desa aja sekarang sudah mulai problem semua, bisa dibayangkan ya 412 desa. Jadi menurut saya sih ayolah bareng-bareng kita benahi, koordinasi dengan di desa masing-masing, kita koordinasi dengan para kumu untuk mengatasi sampah, itu baru bisa selesai. Nah.